lagi Shalom Tang City. Shalom. Masih dalam suasana Natal. Saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Baik, kita akan siapkan hati kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita nyatakan rindu kita sama Dia. Kita berdoa, Tuhan Yesus Bapa yang baik. Kami datang Tuhan pagi hari ini. Kami bawa kerinduan kami. Kami bawa rasa syukur kami Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang setia. Sampai hari ini Tuhan telah menolong kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Dan Tuhan kami mau bertemu Engkau pagi hari ini. Biarlah Engkau disenangkan atas puji-pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia
2025, Tuhan menyertai kami pribadi lepas pribadi. Sampai di hari ini Tuhan, kami di penghujung 2025. Kau setia Tuhan. Kau setia dalam semua musim di hidup kami. Apapun keadaan kami Tuhan pagi hari ini, kami mau katakan dengan iman kami. Sampai detik ini, penyertaan-Mu sempurna dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sampai selamanya, Kau satu-satunya, Kau satu-satunya Tuhan. Pengharapan hidup kami. Sampai detik ini, ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya, Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku, kekuatanku, perisai hidupku Tuhan. Kami bersyukur, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Apapun musimku, Kau setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Kau setia Tuhan. Sebab itu ku naikkan syukurku, ku naikkan ucapan syukurku, berterima kasih kepadamu, oh Yesus. Layaklah Kau terima pujian, layaklah Kau terima hormat, layaklah Kau diagungkan, oh Yesus Tuhan. Kami mau terus menaikkan ucapan syukur kami. Ada Allah yang layak ditinggikan, sebab anugerah-Mu mempesona hidup kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, anak-anak Bapa. Anugerah-Mu mempesona hidup kami Tuhan. Kami bangga punya Yesus. Yes. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku,
memuji nama Tuhan? Siap memuliakan nama Tuhan Allah yang setia? Yes, boleh colek kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus kita setia loh. Amin. Oke, mari kita menari bagi Tuhan. Sebab dia sobat yang setia. Tidak ada pribadi lain seperti Yesus yang setia. Kemuliaan yang
Tuhan. Haleluya. Allah kita Allah yang setia. Tinggalkanku, kau selalu bersama. Yesus kau sumber kekuatan, hidup untuk menyerahkanmu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku. Selalu bersama. Di pikiranmu
tangan yang paling meriah buat Allah kita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Yesus, haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, hadiratmu pulihkan kami Izinkan kami pagi hari ini untuk kami tinggal sekali lagi dalam rumah-Mu. Ini adalah rumah-Mu ya Tuhan. Kepunyaan Engkau sendiri. Kami adalah bayi Tuhan, kepunyaan Engkau sendiri. Biarkan pagi hari ini ya Tuhan, kami berdiri di tempat yang tepat. Kami duduk di tempat yang tepat, di mana surga terbuka dalam kehidupan kami. Dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Masuki tahun 2026. Akan ada berkat-berkat yang baru, akan ada mujizat yang kreatif, yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Masuk 2026 ada perkara-perkara yang luar biasa, yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Sekali lagi tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Setiap roh yang bukan berasal daripada Tuhan, kami usir Engkau, kami tangkap Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, sampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, agar setiap kami dapat mengerti. Terpujilah Engkau Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang rindu diberkati dengan firman Tuhan. Sekali lagi dengan suara yang mantap, sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Bapak Ibu, terima kasih. Silakan duduk, shalom, apa kabar? Bapak Ibu, sebelum saya khotbah, saya minta izin, saya mau mengucapkan selamat Natal dan tahun baru 2026. Biar kiranya di tahun depan akan ada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Jadi pagi hari ini tema khotbah berbicara tentang seeking and saving the lost. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu, di bulan Desember ini kita masih memperingati hari Natal. Ada amin? Ya, walaupun kemarin kita Natal tanggal 14, tapi ketahuilah belum afdol kayaknya kalau belum kita Natal tanggal 25. Biasanya tanggal 24, tanggal 23, ibu-ibu rame-rame berbondong-bondong ke pasar lama ya Bapak Ibu ya. Untuk ngapain? Beli bahan makanan karena tanggal 25 itu kita Natalan ya. Kayaknya belum afdol kalau belum masuk tanggal 25. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa sih Tuhan Yesus mau lahir ke muka bumi ini? Kenapa sih Tuhan Yesus, dia adalah Raja, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah dari segala Allah. Dia mau lahir di dalam sebuah palungan, di dalam sebuah kandang domba, dan dia mau lahir di sana. Kenapa Bapak Ibu? Karena tujuannya adalah Tuhan Yesus enggak mau ngambil momen waktu dia dilahirkan di muka bumi ini. Karena Tuhan Yesus tahu persis, waktu Tuhan Yesus lahir, dia akan mencari yang tersesat, dia akan mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kita sama-sama baca firman Tuhan kita di Lukas 19 ayat yang ke-10 dengan suara yang mantap, hitungan yang ketiga. 2, 3, sebab, kurang mantap Bapak Ibu, kurang mantap ya. Sekali lagi, semua ayatnya sudah di depan. Oke, kita baca sama-sama hitungan yang ketiga. Colek kanan kirinya, semangat. Ya, hitungan yang ketiga, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Tuhan Yesus punya rencana, punya misi yang luar biasa ketika dia lahir ke muka bumi ini. Bukan dia cari momen untuk dia menjadi raja. Tapi Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, dia mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus tahu persis waktu dia dilahirkan ke muka bumi ini, di umur 30 sekian dia akan mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus tahu nggak? Tahu, karena dia adalah Allah. Dia adalah yang merancang langit dan bumi ini. Jadi Bapak Ibu,
Tuhan Yesus tahu nggak penderitaanmu yang engkau sedang alami hari-hari ini? Tuhan Yesus tahu nggak kesukacitaan, kesenangan yang Bapak Ibu sedang alami hari-hari ini? Tahu Bapak Ibu, karena Dia adalah Sang Pencipta, Dia adalah awal dan Dia adalah akhir. Tapi misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah Bapak Ibu untuk menyelamatkan dan mencari yang hilang Bapak Ibu. Bukan untuk apa-apa. Next slide. Ininya nggak bisa ya? Bisa nggak? Mati ya? Oke. Misi Tuhan Yesus turun ke muka bumi ini bukan Dia mau show off untuk mujizatnya. Dia bukan mau show off untuk ajarannya dan Dia bukan mau show off untuk pelayanannya. Tolong bro. Mungkin baterainya habis kan. Oke. Bukan untuk pelayanannya, tapi Tuhan Yesus yang paling inti turun datang ke dunia ini, misi paling utama adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus pencipta mujizat itu. Ada amin? Tuhan Yesus udah terbiasa secara natural Dia melakukan mujizat. Ada 5.000 orang, ya, habis Dia ngajar lapar, Tuhan Yesus biasa bermultiplikasi. 5 roti dan 2 ikan di tangan Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang Bapak Ibu. Itu hal yang natural buat Tuhan Yesus. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita orang-orang yang diselamatkan Tuhan, Yesus ada di dalam kehidupan kita. Seharusnya, sama-sama katakan seharusnya. Mujizat menjadi hal yang natural di dalam kehidupan kita. Nah loh. Mujizat menjadi hal yang natural di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena roh yang sama itu tinggal di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Roh yang sama, Roh Kudus yang sama itu tinggal di dalam kehidupan kita. Artinya di saat kita berdoa, kita minta mujizat, seharusnya mujizat itu terjadi. Tapi Bapak Ibu, kenapa seringkali mujizat nggak terjadi dalam kehidupan kita? Dia Allah Alfa dan Omega. Dia tahu waktu yang tepat kapan mujizat itu digenapi dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Dia Allah yang tahu. Bahkan ngomongin tentang ajaran, umur 12 tahun Tuhan Yesus bisa ngajar di bait Allah. Orang-orang pada saat itu, para imam, para ahli Taurat, para ahli Farisi, mereka takjub melihat anak umur 12 tahun dengan hikmat yang begitu luar biasa. Mereka melihat Tuhan Yesus bisa mengajar. Jadi itu juga hal yang natural Bapak Ibu. Tuhan Yesus bisa mengajar di umur 12 tahun. Kenapa? Karena roh yang sama itu, yang penuh dengan hikmat, itu ada dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ada nggak dalam kehidupan kita? Ada. Makanya kita orang-orang yang percaya Bapak Ibu, orang Kristen datang ke gereja bukan cari mujizatnya. Nah lo nggak ada yang amin kan? Tuhan Yesus, orang Kristen datang ke gereja cari Tuhannya. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan mujizat Bapak Ibu. Jangan cari yang lain. Kalau kita cari yang lain, kita menjadi orang Kristen yang gampang sakit hati. Kita menjadi orang Kristen yang gampang tersesat. Kalau kita sudah dapatkan Tuhan, Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka itu yang ngikutin Dia. Jadi untung, cuan, duit, pulus, heveng, itu yang ngikutin kita Bapak Ibu. Ada amin? Itu yang ngikutin kita. Karena kenapa? Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita seperti orang dunia, kita kejar duit. Justru sebaliknya, duit yang kejar. 2026, Jemaat GBWT Setang City, siap dikejar duit. Wih mantap, duit aja amin. Siap dikejar penderitaan. Ah kan? Sebelum promosi datang, penderitaan dulu. Jangan dibalik. Kalau orang sakit butuh mujizat, butuh kesembuhan. Kalau nggak sakit butuh apa? Mujizat nggak perlu, kesembuhan nggak perlu. Orang kurang duit butuh mujizat. Butuh Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Ada amin.
Makanya proses dulu Bapak Ibu. Colek kanan kirinya bilang proses dulu. 2026 gak makin muda loh. 2026 gak makin muda loh. Mau bisnis, mau kerja, mau usaha, makin gak mudah. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, yes. Karena kenapa? The Great Commission. Bukan jangan ngomongin The Great Commission itu dapat komisi yang besar ya. Salah. The Great Commission itu maksudnya apa? Amanat agung. Banyak orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus karena masa krisis. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, sampai kita orang Kristen yang ada di tempat ini menjadi pribadi yang terhilang. Nah loh, amin, makin lemes. Jangan menjadi pribadi yang terhilang. Kalau kita menjadi pribadi yang terhilang, kasihan deh lu. Kita sudah ada di bait Allah, kita ada di rumah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, gereja ini hanya bangunan Bapak Ibu. Kita datang beribadah, kita dengar firman Tuhan, muji nyembah Tuhan. Satu tujuan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Ada amin? Nama Tuhan dipermuliakan. Kita kecepretan anugerahnya aja sudah luar biasa Bapak Ibu. Ada amin? Kita kecepretan kasih karunia-Nya aja, kita bisa hidup sampai sekarang. Bapak Ibu, waktu saya umur 20 tahun dan sekarang umur mau masukin umur gocap Bapak Ibu, cara menyikapi hidup itu berbeda. Betul Pak? Iya. Kenapa? Saya cuma bilang begini, ketika bangun pagi, saya masih bisa sehat, saya mengucap syukur. Dulu umur 20 tahun ketika teman-teman datang ngucapin selamat ulang tahun, sukacitanya luar biasa. Tapi maaf Bapak Ibu, setelah umur gocap teman-teman datang ngucapin selamat ulang tahun. Setelah saya sendiri tinggal 20 tahun lagi. Halo? Artinya apa? Tubuh ini sementara. Kita tinggal di tubuh yang sementara Bapak Ibu. Makanya Tuhan mau, yuk kita menjadi pribadi yang siap diberkati Tuhan. Jangan sampai banyak orang datang ke gereja tapi sebenarnya dia hilang secara batin. Ada loh jemaat yang datang ke gereja tapi hatinya nggak di gereja. Tadi rice cooker udah dicabut belum ya? Kompor udah dimatiin belum ya? Ada loh orang gereja, orang Kristen datang ke gereja, nggak sungguh-sungguh muji nyembah Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada jombloers dan jomblowati. Datang ke gereja nyari yang ganteng-ganteng. Orang Batak bilang yang ganteng-ganteng. Dulu saya ganteng Bapak Ibu, dulu. Sekarang peot. Makanya segala sesuatu yang kelihatan itu fana. Ada amin? Makanya jangan izinkan kita mencari hal yang duniawi. Kalau kita mencari hal yang duniawi, kita akan menjadi pribadi yang hilang Bapak Ibu. Datang ke gereja, aduh besok udah tagihan datang bulan nih. Bayar apartemen, bayar rumah. Terkadang kita terjebak dengan pikiran-pikiran manusiawi Bapak Ibu. Makanya jangan sampai kita menjadi pribadi yang hilang. Padahal kita sudah ada di rumah. Ada di mana Bapak Ibu? Ada di mana Bapak Ibu? Di rumah. Kita tuh sedang di rumah Tuhan. Banyak pribadi yang merasa hilang karena tidak diperhatikan. Bapak Ibu, kalau saya nih sekarang mikirnya, lu mau perhatiin kek, nggak perhatiin kek, yang penting Tuhan Yesus cinta sama saya. Ada amin? Saya nggak belajar sekarang nggak mau pusingin apa kata orang Bapak Ibu. Mau diperhatiin kek, nggak diperhatiin kek, saya tetap sukacita. Jangan datang ke gereja tadi, asyirnya jutek amat. Bapak tahu nggak, Bapak Ibu tahu nggak, itu untuk jadi asyir mereka pergumulan. Datang doa persiapannya berapa? Hah? Jam 5 pagi, PPW juga. Jam 5 pagi Bapak Ibu. Jadi kalau mereka krengki dikit, maklumi. Jam 5 pagi lu datang ke gereja, doa persiapan untuk ngapain? Berikan yang terbaik buat jemaat Tuhan. Jadi kalau ada jemaat, ada asyir bilang shalomnya kurang,
mantap Bapak Ibu, berkati aja. Ada amin? Jadi kita menjadi pribadi yang hanya cukup Tuhan yang perhatikan. Ada amin? Tidak didampingi. Ini perlu jemaat didampingi kalau yang perlu. Kenapa saya bilang perlu pendampingan Bapak Ibu? Setiap orang itu berbeda. Ya. Dan saya bilang tadi pagi, orang yang stres sama orang depresi ada ciri-cirinya nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Sama kita. Orang stres dan depresi itu sama. Ibu-ibu perhatiin suami-suaminya. Katanya kalau di TikTok ya, yang suami-suami suka tidur malam, banyak pikiran, itu katanya sedang stres. Bapak Ibu yang terkasih, gini ya. Orang stres sama orang sehat, senyumnya sama loh. Ketawanya juga sama. Betul nggak? Ada nggak yang membedakan di jidat tulisan gitu, lagi stres, ada nggak? Nggak ada. Jadi gereja perlu tahu dan mendampingi umat Tuhan yang dalam kondisi tekanan tinggi. Saya belajar Bapak Ibu, perlu yang namanya pendampingan. Ada jemaat-jemaat yang butuh khusus pendampingan Bapak Ibu. Makanya ada pelayanan jemaat, makanya Bapak Ibu butuh masuk care cell, butuh masuk komunitas. Waktu Bapak Ibu masuk komunitas, belajar terbuka. Ada amin? Belajar terbuka apa adanya. Semua kecewa jangan dipendem. Jangan diapain? Colek kanan kirinya jangan dipendem, muntahin aja. Ada amin? Jangan dipendem Bapak Ibu. Saya kasih contoh begini ya. Beberapa bulan yang lalu tiba-tiba di sekolah swasta di Gading Serpong, ada anak SMP terjun bebas. Ya, jadi martabak lah. Tetangga saya anaknya kebetulan sekolah di sana. Saya tanya, kok bisa ya? Bisa loncat anak SMP bisa kepikiran seperti itu. Tetangga saya ngomong balik, kok dia itu lagi dipersiapkan untuk jadi putra altar loh. Putra altar, katanya gitu. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, anak ini ada di gereja enggak? Entah denominasinya apa ya, entah apa itu denominasinya. Anak ini ada di gereja enggak Bapak Ibu? Ada, tapi kenapa dia nekat loncat dari lantai 3 atau lantai 4 mengakhiri hidupnya? Karena gereja tidak mendampingi anak ini. Halo? Gereja harus mendampingi orang-orang yang memiliki tanda petik kebutuhan khusus. Rumah tangganya lagi diperhatikan harus punya kebutuhan khusus. Yang ekonominya lagi punya kebutuhan khusus. Gereja ada di sana. Jangan sampai tiba-tiba maaf Bapak Ibu, mengakhiri hidupnya begitu saja. Makanya saya berdoa, jemaat Tuhan jangan izinkan kita sudah berada di rumah tapi hati kita sedang tidak ada di rumah. Padahal tangan Tuhan selalu terbuka untuk orang-orang yang merindukan Dia. Tuhan tidak menunggu Bapak Ibu untuk Bapak Ibu datang kepadanya, tapi Tuhan mencari Bapak Ibu semua. Tinggal pilihannya, kita mau gak buka hati kita? Kita mau gak melembutkan hati kita untuk izinkan Tuhan masuk di dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan di akhir tahun ini ada Bapak Ibu yang sedang merasa sesak hidupnya. Pergumulannya terlalu berat Bapak Ibu. Kalau memang ada di tempat ini, datang sama Tuhan. Tangannya selalu terbuka. Dia akan selalu mencari hati-hati yang rusak. Dia mencari hati-hati yang butuh uluran kasihnya. Tangan Tuhan terbuka. Dia tidak akan selalu menunggu, tapi dia akan mencari Bapak Ibu. Orang-orang yang terhilang. Dia untuk menyelamatkan lahir bukan untuk menghakimi. Lihat tuh orang berdosa itu. Tuhan gak mau bergaul sama orang berdosa, no. Justru Tuhan mencari orang-orang yang berdosa. Saya cuma bilang begini, gereja itu bukan showroom. Kalau showroom itu mobil-mobil yang bagus-bagus kan. Motor-motor yang bagus-bagus kan. Gereja itu bukan itu Bapak Ibu. Gereja itu tempat restorasi. Gereja itu seperti bengkel. Kita datang apa adanya. Nih gua pendosa, gua butuh ketemu sama Tuhan. Ada amin?
Jadi terbuka Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Datang sama Tuhan, kita sudah ada di rumahnya. Saat ini Tuhan cuma bilang, welcome home nak. Saya mau tanya di sini pasangan suami istri yang sudah punya anak. Yang punya anak lambaikan tangan tinggi-tinggi, yang sudah punya anak. Tiba-tiba anak Bapak Ibu melakukan satu kesalahan dan pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan. Waktu dia datang pulang ke rumah. Bisa gak Bapak Ibu bilang begini, lu bukan anak gua? Bisa gak? Hah? Gak bisa. Gak bisa Bapak Ibu. Biar bagaimanapun itu juga anak kita. Ada amin. Mama saya punya pokok doa 2. Waktu saya terikat narkoba. Saya gak pernah ada di rumah. Saya selalu tidur di rumah teman-teman saya. Doa dia cuma 2 Bapak Ibu. Yang pertama begini dia doa. Doa dia ketika dia jam 3 pagi, jam 4 pagi bangun ngelihat ke kamar saya. Ada gak nih anaknya? Satu anaknya. Waktu dia gak ngelihat, gak ada saya di kamar saya. Dia cuma pokok doanya 2. Yang pertama dia bilang begini, Tuhan yang kasih anak ini. Kalau anak ini gak bisa lepas narkoba Tuhan. Daripada bikin malu, ambil aja Tuhan. Pokok doa yang pertama. Pokok doa yang kedua. Tuhan, kalau anak saya sembuh, anak saya pulih Tuhan. Pakai dia menjadi alat-Mu Tuhan. Untung Bapak Ibu pokok doa yang nomor 2 yang dijawab. Kalau nomor 1 yang dijawab, innalillahi roji'un. Nggak ketemu Bapak Ibu sama saya sekarang. Tapi Tuhan mendengar seruan mama saya pada saat itu. Artinya apa? Mama saya mau anaknya yang sudah menjadi sampah masyarakat itu, anaknya bertobat. Waktu saya pulang, tangannya tetap terbuka walaupun hatinya gondok. Walaupun hatinya kesel Bapak Ibu. Tetap tangannya terbuka. Walaupun dia nggak mau ngomong sama saya, kalau siang, tuh makan. Cuman seala kadarnya dia ngomong 1-2 kalimat. Tapi saya tahu sekarang, waktu saya semakin bertumbuh secara dewasa di dalam Tuhan Bapak Ibu. Sesungguhnya tidak ada orang tua yang tega. Catat itu. Apalagi Tuhan yang kita sembah. Tuhan gak ngelihat seberapa besar dosa dan pelanggaran kita. Waktu kita datang ke rumah Tuhan, waktu kita datang bergereja Bapak Ibu. Tuhan bilang apa? Tangannya terbuka, dia bilang welcome home nak. Welcome home. Bapak Ibu yang terkasih, bayangin dia Tuhan, dia Raja. Dia berkata welcome home. Kita sudah ada di rumahnya Tuhan Bapak Ibu, welcome home. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tangan Tuhan terbuka buat setiap kita. Charles Finney berkata, if the church does not wake up to reach the lost will never wake up to seek the God. Jika gereja tidak sadar dan tidak mau bangkit untuk menjangkau yang terhilang Bapak Ibu, yang terhilang tidak akan pernah sadar untuk mencari Tuhan. Itulah gunanya gereja. Itulah Natal yang sesungguhnya. Natal yang sesungguhnya bukan kita bikin acara yang megah, buang uang banyak-banyak, buang uang miliaran. Tapi Natal yang sesungguhnya adalah apa Bapak Ibu? Cari yang hilang. Selamatkan yang tersesat. Itu Natal, arti Natal yang sesungguhnya. Saya berdoa jemaat GBIWTC Tang City. Ketika masuk hari Natal, yuk kita berdoa. Mungkin ada rekan sahabat yang belum kenal Tuhan. 2026, doakan mereka. Ada amin? Doakan mereka, kita harus menjadi berkat. Sama-sama katakan menjadi berkat. Karena itu yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau belajar dari Lukas 19 ayat 10 ini. Dari kejadian atau dari kehidupan Zakheus Bapak Ibu. Yang kita bisa pelajari dari Lukas 19 ayat pertama sampai dengan yang ke-10 adalah ketika Tuhan Yesus mengalami perjumpaan dengan Zakheus. Bahkan sebaliknya, ketika Zakheus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Zakheus itu orang benar, orang baik, apa orang kudus Bapak Ibu? Halo? Zakheus itu kepala pemungut cukai. Profesi yang sangat dibenci oleh orang Israel pada saat itu. Kehidupan Zakheus, dia diberkati.
Hidupnya kaya raya, tapi hasil korupsi atau meras. Orang-orang Israel nggak suka sama Zakeus. Orang-orang Israel nggak suka sama Zakeus. Dan Zakeus berada di kota Yeriko, di mana kota itu adalah kota perdagangan. Artinya apa? Kalau dia jadi departemen pajaknya Bapak Ibu, di kota perdagangan menjadi orang yang sangat kaya raya pada saat itu. Tapi hasil memeras uang rakyat. Sangat dibenci Bapak Ibu. Tapi Zakeus mendengar tentang Tuhan Yesus. Sang juru selamat. Dia mendengar tentang Tuhan Yesus, sang pencipta mujizat itu. Dan Zakeus penasaran Bapak Ibu, pengen ngelihat Tuhan Yesus. Dan kebetulan tubuh Zakeus itu semekot. Ada yang tahu semekot? Umurnya 40-50 tahun ke atas yang ngerti tentang semekot. Ya, karena anak Gen Z itu gak ngerti tentang semekot. Semeter kotor. Artinya enggak tinggi Bapak Ibu. Zakeus pengen ngelihat siapa sih Yesus itu. Siapa sih Yesus dari Nazaret itu yang bisa menciptakan banyak mujizat? Karena tubuh Zakeus pendek, dia harus naik ke atas pohon ara Bapak Ibu. Pertanyaan saya, di tengah kerumunan, di atas pohon ara itu, Zakeus sendirian atau banyak orang yang naik pohon ara? Banyak yang naik pohon ara. Tapi kenapa Tuhan Yesus hanya fokus kepada Zakeus, sang pendosa itu? Karena Tuhan Yesus tahu persis Bapak Ibu, kalau Zakeus terima dan Zakeus bertobat, seluruh kota Yeriko akan bertobat Bapak Ibu. Kenal Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus itu, dia sangat suka dengan orang-orang yang berdosa. Orang Kristen catat ya, jemaat Tuhan di tempat ini catat ya. Jangan pernah merasa diri kita paling benar sedunia. Jangan merasa diri kita paling kudus sedunia. Maaf, kalau kita masih ada duduk di rumah Tuhan, duduk saat ini artinya apa? Kita masih yang mantep dong. Kita masih kalau giliran duit aja amin. Giliran berdosa aja, berdosa. Mulai mikir, bener ya kita berdosa. Bapak Ibu, kalau kita sudah hidup benar, kalau kita sudah hidup kudus, kita sudah gak di sini lagi. Kita sudah diangkat seperti Henok Bapak Ibu. Tiba-tiba nih, tinggal bajunya doang, orangnya kemana? Sama Tuhan. Artinya termasuk saya, kalau saya masih sini Bapak Ibu, saya adalah manusia yang tidak kebal dosa. Tuh giliran pendeta aja amin. Saya bukan pribadi yang kebal dosa. Saya juga masih manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya. Kalau saya masih ada di sini Bapak Ibu, artinya saya juga pribadi manusia yang anytime bisa jatuh dalam dosa. Saya mau tanya di sini jemaat Tuhan, waktu pagi nggak ada yang angkat tangan. Siapa di sini jemaat yang kebal akan dosa? Kalau ada jemaat yang kebal akan dosa, saya sujud, tolong doakan saya. Ada? Come on. Kita sama-sama orang berdosa. Kalau sama-sama orang berdosa, jangan menghakimi orang-orang yang berdosa. Kalau kita sama-sama berdosa, jangan merasa diri kita paling pintar. Jangan merasa diri kita paling kudus. Jangan mudah mulut ini untuk menghakimi orang lain. Ada amin? Ada amin? Yang ada apa? Sama-sama pendosa. Jangan saling mendahului. Masih pendosa kok sombong. Jangan. Tuhan Yesus cari Zakeus. Dia pendosa Bapak Ibu. Tuhan Yesus cari Zakeus. Tuhan Yesus mau makan di rumah Zakeus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau orang-orang pendosa itu berjumpa dengan Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun yang luput dari kasih Kristus.
Tuhan Yesus lahir ke muka bumi ini bukan sedang bikin sekte. Ya, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini bukan sedang bikin agama. Ada amin? Tapi Tuhan Yesus lahir ke dunia ini mau setiap orang yang percaya kepadanya, mau dari suku apa, mau latar belakang apa, mau kepercayaannya apa, waktu dia bertobat terima Tuhan Yesus, hidupnya akan diselamatkan. Ada amin? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, kita harus menyelamatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada amin? Itu tugas kita Bapak Ibu. Natal itu jangan diisi hanya dengan hal-hal yang euforia saja. Tapi buat Tuhan Bapak Ibu, jangan satu orang pun luput dari kasih-Nya. Tidak ada satu orang pun yang luput dari kasih-Nya. Jadi Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk orang Kristen. Ada amin. Tuhan Yesus datang untuk agama yang lain. Entah agamanya apa. Tuhan Yesus datang untuk suku yang lain. Bukan hanya untuk suku Israel Bapak Ibu. Ada amin. Jadi satu jiwa itu berharga dan tidak ternilai harganya. Satu jiwa itu berharga Bapak Ibu. Di mata Tuhan satu jiwa itu berharga. Kenapa? Bapak Ibu tahu ada seorang perempuan yang tiba-tiba kedapatan perempuan itu sedang berzina. Para imam, para ahli Taurat udah siap mau merajam perempuan itu dengan batu. Tahu cerita itu? Tapi Tuhan Yesus tiba-tiba membungkukkan badannya dan dia menggaris tanah Bapak Ibu. Dari tempat ini, siapa yang hidupnya paling kudus? Orang pertama yang bisa melempar batu ke perempuan itu. Terus Tuhan Yesus ngapain? Dia santai di pojokan, ngopi, makan Indomie pakai telur. Kenapa? Dia nungguin. Ada nggak ahli Taurat orang Israel yang siap melempar batu kepada perempuan penzina itu? Akhirnya apa Alkitab mencatat? Satu persatu orang itu meninggalkan perempuan itu. Karena kenapa? Mereka juga pendosa. Tapi waktu Tuhan ketemu dengan perempuan itu dan dia terima yang namanya kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah itu Tuhan kasih ekstra, free. Ada amin? Kasih karunia dan anugerah Tuhan kasih free buat setiap kita. Bebas, dapetinnya gampang Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahu nggak material dari kasih karunia itu? Bahan dari kasih karunia itu apa? Hah? Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Artinya, kasih karunia dan anugerah itu murah. Setiap kita bisa mendapatkannya. Tapi yang mahal itu materialnya. Karena Yesus mati di atas kayu salib, menanggung setiap dosa kita. Makanya Bapak Ibu, dengan apa kita berbangga? Kalau kita bisa ikut Tuhan, kalau kita menjadi Kristen Bapak Ibu. Kristen itu berbicara tentang apa? Christ in. Yesus ada di dalam. Kalau Yesus tinggal di dalam, izinkan dia yang ambil alih seluruh kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu. Bukti bahwa satu jiwa itu berharga. Satu orang diselamatkan, maka seisi surga ngapain? Bersorak-sorai, bersuka cita. Satu orang diselamatkan, seisi surga bersuka cita Bapak Ibu. Makanya kalau kita baptisan, orang terima Tuhan Yesus, dia dibaptis Bapak Ibu. Itu bayangkan, nama kita dicatat di buku kehidupan. Wih, Andre Butar Sirait. Wih, ngeri kali. Namamu tercatat di buku kehidupan. Kenapa? Seisi surga bersuka cita. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan stop kegiatan di surga. Stop, cut. Maksudnya malaikat, stop. Satu orang nih bertobat terima Tuhan. Setelah itu mereka bersuka cita. Karena anak yang hilang itu sudah kembali. Bukti bahwa satu jiwa diselamatkan. Yesus tidak menunggu dan dia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Gereja jangan nunggu.
orang-orang itu datang, kita harus dengan aktif, sama-sama katakan aktif. Mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Di mana Pak aktifnya? Di Kersel. Akan lebih mudah kita menjangkau jiwa-jiwa. Ada amin? Kersel kita jangan eksklusif. Kalau bikin makan-makan di rumah, ajak tetangga. Enggak ada yang amin kan? Enggak Pak, dia beda agama sama kita. Loh, makan-makan emang perlu ada agamanya? Enggak bisa Pak, dia orang pendosa Pak. Rumah kita rumah orang kudus Pak. Jadi kita nggak bisa satu circle, nggak bisa satu frekuensi Pak. Hello. Tuhan Yesus menunggu, dia tidak menunggu tapi dia mencari. Dia menginginkan satu orang, dia tidak menginginkan satu orang pun binasa. Itu kalender surga Bapak Ibu, catat. Dia tidak mengizinkan satu orang pun binasa. Dan ini ya, yang poin yang D. Dia mengusir roh-roh jahat. Legion. Kemana? 2000 babi. 1 ekor babi, udah search di Google belum? Tolong bantu saya dong search di Google. 1 ekor babi, sekarang harganya berapa? Kalau nggak salah 4 sampai 6,5 juta. Kalau nggak salah ya, biar bro yang cari. Di Gerasa Bapak Ibu, itu ada satu tempat yang sudah terisolir, sudah terisolasi, tidak ada orang yang berani ke tempat itu karena ada satu orang yang sedang kerasukan. Dan kerasukannya tidak pernah kunjung sembuh dan tidak ada satupun pada saat itu nabi atau rasul yang bisa mengusir roh jahat itu Bapak Ibu. Berapa harganya bro? 7 juta. Berarti gue lihat waktu kurs kapan nih. Tuhan Yesus justru mencari di Gerasa itu, mencari orang yang kerasukan itu Bapak Ibu. Waktu orang kerasukan itu ketemu sama dengan Tuhan Yesus, kerasukan legion, legion itu setan. Semua setan harus tunduk di bawah kaki Tuhan Yesus, ada amin? Waktu Tuhan Yesus datang dia bilang apa? Tuhan jangan hukum saya, kata dia. Karena dia tahu yang datang adalah raja di atas segala raja. Kings of kings. Setan yang ngomong, Tuhan jangan binasakan aku dong. Tuhan bilang apa? Ada segerombolan babi. Ya udah, gua nggak musnahin lu ya. Pindah ke babi. Waktu Tuhan Yesus bilang pindah ke babi, 2000 roh jahat itu meninggalkan orang Gerasa itu. Dan masuk ke babi. 7 juta dikali 2000. 14 M. Wow. 14 M. Colek kanan kirinya. Kamu lebih berharga dibandingkan. Amang hoy, amang. Ayo dong. Ngomong dong. Kamu lebih berharga daripada. Halo. Bayangin Bapak Ibu, kita lebih bernilai daripada 2000 babi. Dia raja di atas segala raja, rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita yang berdosa ini Bapak Ibu. Maka jadi orang Kristen jangan sombong. Amin. Kalau dipakai Tuhan dalam pelayanan lebih tinggi, tetap rendah hati. Karena Tuhan bilang apa? Jika engkau mau ditinggikan, tetap rendah hati. Ada amin? Colek kanan kirinya bilang, engkau lebih berharga daripada. Bisa berikan tepuk tangan buat anak kita. Lebih berharga dari 2 ekor babi. Billy Graham berkata, God hates sins, but he loves the sinner. Tuhan benci dosa, tapi dia tidak membenci pendosanya. Kita benci sama dosanya, tapi kita jangan benci orangnya. Ada amin? Terkadang kita suka enek ngelihat orang berdosa. Betul nggak? Jatuh lagi lu. Wah udahlah. Jangan. Tuhan menunggu. Kapan waktunya tepat, orang ini bertobat. Ada amin? Saya dulu waktu terikat narkoba Bapak Ibu. Ya. Jadi kok itu ngomong, berapa lama kok selesai bertobatnya?
Saya bilang masuk panti rehabilitasi 1,5 tahun. Rehabilitasinya doang. Habis rehabilitasi selesai nggak kok? Enggak. Enak aja. Enggak. Karena dokter psikolog terkenal di Jakarta. Saya ingat namanya Dokter Dadang Alwari. Pada zaman itu tahun 90-an. Itu ngantri pasiennya. Orang-orang yang terkena narkoba semua. Dia vonis saya, narkoba boleh bisa dilepas. Tapi sugesti 99% akan tetap nyantol dalam pikiran saya. Divonis seperti itu sama dokter. Tapi ketahuilah, saya punya Tuhan yang ajaib. Saya punya Tuhan sang kreator. Dia pencipta mujizat itu. Dia yang menenun saya dalam saat kandungan ibu saya. Dia yang menentukan masa depan saya. Saya nggak mau dengerin apa kata dokter. Ada amin? Sampai detik ini saya tetap bertahan Bapak Ibu. Tapi kuncinya saya minta 3 doa sama Tuhan. Waktu keluar dari panti rehabilitasi, yang pertama saya mau pelayanan. Yang kedua saya mau punya pacar. Kenapa? Kalau punya pacar fokus. Fokus cari duit. Nikahin anak ini. Dapatlah sang malaikat tanpa sayap. Namanya Melina. Borunya sinaga. Kalau dia sinaga, saya siliong. Yang ketiga, saya minta pekerjaan atau usaha sama Tuhan. Dan puji Tuhan, 3-tiganya digenapi. Waktu digenapi, langsung diberkati enggak? Terkadang doa kita terlalu muluk Bapak Ibu. Tapi Tuhan tahu waktu yang tepat untuk Dia memberkati setiap kita. Makanya Tuhan benci sama dosanya. Karena kenapa? Waktu kita berdosa, kita bukan di circle-nya Allah. Dan Tuhan tidak bisa bekerja dengan maksimal di dalam kehidupan kita. Kenapa? Dia nggak bisa cross Bapak Ibu. Dia Allah yang kudus, dia masuk ke tempat yang tidak kudus. Nggak bisa. Maaf. Makanya kita belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Musa contohnya. Musa ngelihat semak duri yang terbakar. Semak duri itu ngomong apa? Musa, lepaskanlah kasutmu karena di mana tempat yang kau injak adalah, artinya apa? Allah dapat bekerja dengan maksimal ketika kita berada di radius kemuliaannya Dia. Dan radius kemuliaan Dia berbicara tentang kekudusan. Amin. Makanya Tuhan mau para sinners itu bertobat. Untuk apa? Kita siap diberkati Tuhan. Siapa yang siap masuk tahun 2026 bersama-sama dengan Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Poin yang kedua. Kasih Kristus menerima dulu. Acceptance first. Dia nggak langsung reject kita. Dia nggak langsung tolak kita. Di sini mungkin ada QC yang kerjanya sebagai departemen QC ya. Kalau ada barang produksi yang cacat, biasanya langsung diapain? Di-reject. Jadi waste. Langsung dibuang. Itu pola dunia. Tapi pola sorga, pola Tuhan Yesus berbeda. Barang reject nih, yes, Tuhan suka dengan yang reject. Tuhan suka dengan yang tidak sempurna. Kenapa? Karena Tuhan mau nunjukkan kesempurnaannya di dunia ini Bapak Ibu. Tadi si Koko nanya, nama rusak enggak? Rusak. Waktu saya narkoba, rusak. Saya suka nyolong tabung gas tetangga kok. Iya. Saya bawa rice cooker nih, yang masih ada nasinya. Saya tukar dengan barang haram. Nama rusak enggak waktu keluar dari panti rehabilitasi? Orang-orang tetangga saya menjauhi saya Bapak Ibu. Tapi waktu yang akan berbicara, berbuah itu enggak sak-dek-saknya. Betul? Nanam pohon mangga, besoknya langsung berbuah. Begitu apa enggak? Enggak. Berbuah di dalam Tuhan itu ada proses. Sama-sama katakan proses. Makanya terima dulu. Datang sama Tuhan dulu. Mengubah itu step yang berikutnya. Karena perubahan itu Tuhan yang punya Bapak Ibu. Dunia sering berkata berubahlah dulu baru kamu. Bukan begitu? Hah?
Tadi yang saya bilang ya, barang reject langsung disingkirin. Dunia bilang, berubah dulu, baru lu diterima. Saya berdoa hamba-hamba Tuhan di tempat ini, jangan punya mental seperti dunia ini. Justru Tuhan Yesus berkata apa? Datanglah apa adanya. Aku yang akan mengubah engkau. Tuhan yang akan mengubah kita. Bukan hamba-hamba Tuhan, bukan pendeta yang ngubah orang. Makanya kalau pasangan suami istri, salah satu pasangannya error dan gak mau berubah, jangan tuntut pasangannya berubah. Halo? Yang harus berubah siapa? 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 Siapa yang harus berubah? Kita yang berubah. Bapak Ibu, saya gak bisa ngerubah istri saya. Dari sononya udah makan andaliman dia. Kalau dia ngomong bergetar, jarak 1 meter, donya 2 titik dia. Saya bilang, Han, deket loh ini. Baru dia bilang sadar, oh iya Pak. Do tinggi. Udah main do tinggi dia. Saya bilang, jangan marah-marah mah. Dia bilang apa? Ini gak marah. Papa tahu gak? Ini gak marah. Kalau saya baperan Bapak Ibu, gak mungkin rumah tangga saya bisa 22 tahun. Ada amin? Bukan berarti saya juga gak punya sisi kelemahan. Saya punya sisi kelemahan. Justru saya butuh orang-orang yang seperti istri saya. Yang tegas seperti itu. Kalau saya orangnya kayak siput. Tahu siput? Alon-alon asal kelakon. Yang penting sampai, santai bos, Belanda masih jauh. Buat istri saya nggak bisa. Dapat jadwal khotbah akhir bulan. Khotbah di mana aja? Di sini, di sini, di sini, di sini mah. Persiapan dari sekarang. Saya bilang masih jauh mah. Udah dari sekarang, dengerin apa kata suami, apa kata istri. Saya yang berubah. Ada amin. Waktu saya berubah, pasangan saya juga akan berubah. Jangan nuntut mertuamu berubah. Emang dari sononya sudah begitu. Saya menikah dengan beda budaya Bapak Ibu. Ngeri kali. Ngeri-ngeri. Kita gak bisa rubah orang. Yang harus berubah siapa? Kita. Makanya Tuhan mau merubah kita. Saya tadi cerita Bapak Ibu, ada pasangan KDRT, suami istrinya sampai masuk ruang ICU. Saya bilang kalau engkau mau menyelamatkan suamimu, engkau lebih dahulu berubah. Nggak kuat kau udah nggak tahan, kau mau cerai aja. Dalam Tuhan nggak ada kata cerai. Nggak ada saya bilang. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kau bertahan, berubah. Waktu istrinya berubah. Bukan pakai sabuk dia berubah jadi Kamen Rider ya, bukan. Waktu dia berubah, Bapak Ibu, rumah tangganya akan dirubahkan. Istri-istri catat nih ya. Yang menentukan suasana rumah itu sukacita atau suasana rumah itu jadi neraka, itu bukan suami. Catat. Istri-istri berperan penting di sana. Yang menciptakan suasana di rumah nyaman, damai, sukacita bukan tugasnya suami, tapi istri. Suami itu ngikut. Coba deh bayangin pulang kantor ngelihat istrinya rambutnya bau gorengan. Pulang kantor istrinya masih pakai daster. Lagi capek-capek Bapak Ibu, istrinya lecek begitu. Yang ada apa? Maaf, ada buku catatan lupa di kantor. Balik lagi dia putar balik. Makanya jadi istri-istri yang ciptakan suasana di rumah itu penuh hadirat Tuhan. Itu istri. Yang amin istri cuma satu, belum istri semua. Ya. Suami itu cuma tinggal cari duit.
Tapi yang menentukan suasana di rumah, itu ada amin istri-istri? Ada amin istri-istri? Lemes amat. Ya, penerimaan, pertobatan, perubahan hidup. Jadi ada stepnya. Diterima dulu, dia mengalami pertobatan terima Tuhan Yesus, baru setelah itu hidupnya berubah. Saya nggak sakdek-saknyet langsung jadi hamba Tuhan. Saya nggak pernah berpikir Bapak Ibu jadi pendeta atau pengkhotbah. Nggak pernah kepikir. Ngomong di depan orang biasanya dulu itu takut Bapak Ibu. Saya nggak pernah kepikiran. Tapi waktu saya belajar tentang Yesus menerima saya apa adanya. Dan saya mau bertobat di dalam Tuhan. Maka Tuhan mengubahkan hidup saya Bapak Ibu. Talenta yang di dalam kehidupan kita yang tadinya nggak mungkin menurut kita. Tuhan akan buat menjadi mungkin. Ada amin? Enggak mungkin saya bisa berkhotbah Bapak Ibu. Enggak mungkin, pendosa. Enggak mungkin pendosa ini jadi hamba Tuhan Bapak Ibu, enggak mungkin. Saya enggak pernah berpikir Bapak Ibu. Tapi ketahuilah, Tuhan menerima saya apa adanya. Di dalam kondisi jelek sekalipun, Tuhan tetap terima saya. Masalah pertobatan kita alami sama-sama Bapak Ibu. Perubahan hidup itu berbicara tentang keputusan. Sama-sama katakan keputusan. Love them all, God will clean them later. D.L. Moody berkata, cintai mereka. Nanti Tuhan yang akan membersihkan mereka. Makanya saya kalau tahu tentang statement ini dari D.L. Moody, saya menjadi hamba Tuhan gak stres. Saya enggak nuntut orang untuk berubah, dia bertobat, enggak menuntut. Yang penting apa? Saya jadi suratan yang terbuka. Pelita jangan taruh di bawah gantang, tapi taruh di atas meja. Agar apa? Menerangi seluruh kegelapan yang ada di ruangan itu. Tugas kita hanya itu. Yang membuat mereka berubah, bukan kita Bapak Ibu. Jadi saya enggak pernah stres. Makanya tadi saya ngobrol di bawah sama Baju kan. Kalau ada yang mantan narkoba, orang kena narkoba, judol. Ya orang-orang brengsek lah. Itu selalu dikirimnya ke saya. Iya. Pak Wira langsung ingat kalau ada jemaat yang kena narkoba nih. Langsung ingat, ting, Erik. Kasih nomor telepon saya. Nih Erik, follow up. Ada orang jatuh dalam perjinahan, ting, ingatnya saya. Erik, follow up. Kenapa enggak orang-orang kaya dikirim ke saya? Justru orang-orang begini yang dikirim ke saya. Tapi saya bersyukur. Hidup saya bisa jadi berkat. Buat orang-orang yang mengalami penderitaan yang sama dengan saya. Ada amin? Jadi saya bisa terima orang-orang itu. Saya kalau pelayanan anak-anak muda nih ya, di rumah, enggak melulu ngomongin Alkitab. Dia enek. Bener enggak? Yang ada apa di rumah nih? Siapin babi panggang, es teh manis, ya. Anak-anak muda suka tuh yang manis-manis, cuman saya bilang nanti diabetes loh. Main game di rumah, main game di rumah. Jangan dipikir saya pendeta setiap hari doa mulu, baca Alkitab mulu. Terbakar bos. Ada waktu juga me time kali ya? Iya, saya bilang sama istri, Han, kasih saya waktu 1 jam ya, atau 1 jam setengah. Ngapain Pak? Gue lagi seru nih, lagi main Black Myth Wukong. Lagi masuk episode 4. Jangan ganggu ya, istri saya suka iseng mundar mandir. Mundar mandir, saya marah lah. Hey, gue minta me time 1 jam setengah, jangan gangguin gue. Kenapa? Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Nah, yang tahu lagu itu 40 tahun ke atas. Kalau saya menggunakan prinsip ini, pelayanan saya nggak stres Bapak Ibu. Saya jadi gembala nggak stres. Enak saya. Kalau anak-anak remaja main game, oh main game. Gimana sekolah? Aman kok. Wah masih main game. Gimana? Kesehatan aman? Aman kok. Terus saya tanya, gimana sama papa sama mama? Mulai diam, nunduk, matanya berkaca-kaca. Nah ini mangsa nih saya bilang.
Saya tarik ke belakang, temennya main game terus, saya tarik dia ke belakang. Ngobrol di meja makan. Untuk apa? Pemulihan. Yuk, kenapa sama papa mama? Ada masalah apa sama papa mama? Nggak nyaman di rumah. Yuk, kenapa? Ngobrol. Saya terima mereka apa adanya. Bukankah itu yang dilakukan Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Dia nggak menghakimi terlebih dahulu. Dia nggak menjustifikasi terlebih dahulu. Dia nggak buang kita, Bapak Ibu. Apapun kondisi Bapak Ibu, datang terbuka sama Tuhan. Tangan Tuhan tetap terbuka. Colek kanan kirinya bilang, welcome home. Welcome home. Kasih Kristus mengubah hidup dari dalam keluar. From inside out. Dari dalam dulu Bapak Ibu, jangan mikirin yang di luar. Kasih Yesus selalu bekerja dari dalam keluar. Transformasi sejati itu bukan hasil disiplin semata, tetapi hasil pembaharuan hati. Hati kita harus diperbarui kapan? Halo? Hati kita harus diperbarui kapan? Setiap hari. Hati kita harus diperbarui setiap hari. Makanya kita perlu namanya saat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Kalau doa malam saya cuma merenung, kebanyakan merenung, Tuhan apa yang salah ya sepanjang hari ini ya. Tolong ingatkan Roh Kudus. Tuhan bukain tuh, salah di sini, salah di sini, salah di sini, di sini. Doa malam saya selalu bilang, Tuhan ampuni atas dosa dan pelanggaran saya. Biar Tuhan kedapatan saya layak, kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, pemazmur berkata, orang benar diberkati bukan dalam saat kita bekerja. Tapi orang benar diberkati di saat kita? Di saat kita apa? Tidur Bapak Ibu. Itu ada ayatnya. Di saat kita tidur, Tuhan memberkati setiap kita. Ada amin. Makanya dalam kondisi tidur, biar Roh Kudus, sebelum kondisi tidur, Roh Kudus selidiki hati kita yang paling dalam. Waktu kita tidur, Tuhan lihat, udah minta ampun ya. Ini berkat. Makanya besok paginya bangun pagi kita seger. Kita masih bisa sehat. Masih bisa menghela nafas panjang. Masih bisa gak Bapak Ibu menghela nafas panjang? Yuk kalau masih bisa hitungan yang ketiga sama-sama tarik napas dalam-dalam ya. Setelah itu buang, jangan ditahan. Kalau ditahan biru nanti. Ya, hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, tarik napas dalam-dalam. Itu nafas kehidupan yang Tuhan kasih. Mengucap syukur. Perjumpaan dengan Yesus menghasilkan perubahan yang radikal. 180 derajat, bukan 360. Kalau 360 balik lagi. 180 derajat. Perubahan yang radikal. Waktu Zakeus ketemu sama Tuhan Yesus tahu kok kedalaman hati Zakeus. Sehingga Tuhan Yesus bilang apa Zakeus? Izinkan aku mampir ke rumahmu. Aku cuma mau makan kok. Bayangin Bapak Ibu. Coba kalau ketika Presiden Prabowo mau datang makan di rumah Bapak Ibu. Bapak Ibu siapin apa? Bakut, cukyok, babi panggang. Nggak makan dia. Nggak makan lah kok. Beda server. Bayangin, kalau Prabowo presiden kita mau datang ke rumah kita. Jangan Prabowo deh, Pak Ju mau datang ke rumah kita. Cuman mau ngajakin makan doang. Perasaan kita gimana? Bapak Ibu. Waktu Pak Wiryo chat saya, Rick, Mas sama Mbak mau main ke rumah kamu ya? Saya sama istri saya syok. Mas sama Mbak mau main minggu depan, apa yang harus kita siapkan? Pasti dong, kita mau persiapkan yang terbaik dong. Karena kenapa? Dia adalah gembala kita, pemimpin kita Bapak Ibu. Itu baru Pak Wiryo loh. Mas mau disiapin apa? Nggak usah Rick. Mas kalau malam udah gak makan apa-apa. Saya bilang puji Tuhan tahu diri. Buah aja sama air putih. Saya bilang puji Tuhan mah gembala kita tahu diri yang. Jangan bilang-bilang ya.
Pokoknya kalau ada yang bilang tuh dari jemaat WTC Tang City yang jam 11 pagi, jam 9 pagi. Ya. Untung senior pastor kita tahu diri Bapak Ibu. Waktu dia datang ke rumah, itu hati saya sukacita banget. Jadi saya kalau bisa bayangin Tuhan Yesus mampir ke rumah saya, Tuhan. My goodness Bapak Ibu, di akhir tahun ini Tuhan Yesus mampir masuk ke dalam hati kita. Bayangin Bapak Ibu. Perjumpaan yang begitu luar biasa dengan Tuhan Yesus. Sehingga Zakeus mengalami perubahan yang radikal. Sama-sama baca ayat ini ya, Lukas 19 ayat yang ke-8. Hitungan yang ketiga dengan suara yang mantap. 1, 2, 3. Tetapi bayangin. Hasil tadi dia memeras uang rakyat. Waktu ketemu sama Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Aku akan persembahkan milikku, akan kuberikan kepada orang miskin. Kepada siapa? Orang miskin. Gembala kita, Pak Wiryo dan Pak Ju, care sama orang miskin. Sampai sekarang nih ibadah jam 2 di WTC Bapak Ibu. Setengah 2 di WTC. Itu kurang lebih 800 sampai 1000 peks sembako. Sampai detik ini Pak Wiryo berikan sama mereka. Padahal kalau menurut logika ya, saya ngomong sama Pak Wiryo, pernah saya ngomong sama Pak Wiryo. Saya khotbah di satu tempat jam 11. Saya dapat pelayanan di ibadah jam 2 di pusat. Saya ngelihat mobil yang sama, rombongan yang sama dari tempat itu dan ke tempat gereja kita. Artinya saya bilang sama Pak Wiryo, Mas kita dipermainkan nih sama mereka. Tadi mereka di ibadah tempat sono dapat sembako loh. Di gereja kita juga gak dapat sembako. Tahu gak? Gembala kita ngomong apa? Masih untung Rick, kita bermanfaat untuk mereka. Masih untung kita dimanfaatkan oleh mereka. Karena kenapa? Itu ternyata bahan baku untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Waktu kita memperhatikan orang-orang miskin Bapak Ibu. Tuhan akan berkati hidup kita. Makanya gereja ini tetap rutin memperhatikan orang-orang miskin. Dan Zakeus bilang, kalau ada orang yang pernah kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya apa Bapak Ibu? Harta kekayaan yang Zakeus miliki pada saat itu, Zakeus tahu itu tidak berguna. Itu tidak membuat hati Yesus bergejolak Bapak Ibu. Makanya Zakeus bilang, Tuhan akan kukembalikan 4 kali lipat pada orang-orang yang pernah aku peras. Orang Kristen duduk di gereja seharusnya bisa jadi berkat buat orang-orang banyak. Kurang ajarnya kemarin yang terakhir di KPK, namanya nama Alkitab lagi ditangkap oleh KPK. Ya? Artinya apa? Jangan sampai kita menjadi pribadi yang tersesat itu. Ada amin Bapak Ibu. Buah dari perubahan dimulai dari dalam. Dari mana Bapak Ibu? Dari dalam. Menghasilkan apa? Konsistensi, keaslian, kemurnian, dan buah-buah roh. Maksudnya keaslian dan kemurnian itu apa Pak? Jangan pernah tiru orang lain. Jangan iri dengan berkat orang lain. Ada amin? Jangan iri Bapak Ibu. Karena kenapa? Sebentar lagi kita akan diberkati Tuhan. Santai aja. Jangan pernah kita mau berubah menjadi orang lain. Saya gak bisa berubah jadi seperti Pak Ju. Saya gak bisa berubah jadi seperti Pak Wiryo. Yang Tuhan inginkan apa? Erik sejatinya adalah Erik yang sesungguhnya. Begitu juga Bapak Ibu. Jadi pemimpin pujian, jadi pemain musik. Jangan stres ngikuti gereja-gereja lain, jangan. Kita kerja, berbisnis, jangan stres ngelihat orang lain, jangan. Karena kenapa? Kita diciptain Tuhan itu spesial, otentik Bapak Ibu, dan unik. Karakter kita aja, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang sanguin, ada yang phlegmatis, berbeda. Saya mau tanya, karakter itu siapa yang ciptain? Hah? Tuhan. Karena Tuhan tidak ciptakan robot Bapak Ibu.
Jadi biar keaslian dan kemurnianmu menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Ada amin? Yang terakhir, saya undang pemuji penyembah naik ke depan. Transformation begins in the heart. Behavior is its fruit. Transformasi dimulai dari hati. Tapi behavior, perilaku, karakter, sikap, itu hanyalah buah. Jadi kalau karakter kita mau baik, sikap kita baik, itu buah. Buah itu butuh proses. Dia gak bisa langsung berbuah. Jadi izinkan siang ini, buka pintu hatimu. Tuhan mau masuk. Buka pintu rumahmu. Tuhan mau makan. Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat ini, engkau akan berbahagia. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Sebelum pemimpin pujian naikkan pujian ini, saya rindu untuk tutup akhir tahun ini. Karena nanti kita belum ketemu lagi ya. Ketemu lagi nanti tahun baru ya Bapak Ibu ya, tahun 2026. Saya rindu Bapak Ibu menularkan hal yang baik buat semua Bapak Ibu. Ya, tadi pagi gak ada. Tapi siang ini Tuhan gerakin saya. Bapak Ibu bisa berikan salam keluar dari kursimu. Ya, 1 orang minimum 7 orang bilang begini. Belum. Ya, hitungan ketiga. 1 orang, berapa orang? 7 orang. Bilang apa? Welcome home. Bilang apa? Welcome home. Salam jabat tangannya bilang welcome home. Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Keluar dari kursi. Kita semua anak-anaknya Tuhan, amin. Semua anak-anaknya Tuhan. Dan Tuhan bilang, welcome home. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Ya, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasamu. Tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Dengan sikap berdoa, pejamkan matamu. Jangan lihat kanan kiri. Kalau engkau datang dengan pasanganmu, pegang pasangan, pegang tangan pasangan. Izinkan saat ini saya berdoa untuk Bapak Ibu semua.
Jangan keraskan hati. Jangan terlena dan terpana dengan jabatan, dengan seberapa banyak jumlah uang di rekening. Tuhan gak pentingin semua itu. Tapi saat ini yang Dia peduli, maukah engkau mengundang Tuhan? Maukah engkau mengundang Tuhan? Izinkan Dia masuk dalam hatimu. Maukah engkau undang Tuhan untuk masuk dalam rumahmu? Datang apa adanya sama Tuhan. Mungkin dunia menolak engkau. Mungkin pasanganmu ngerti apa yang ada di dalam pikiranmu. Sehingga terus terjadi keributan di rumah tangga. Ayo Bapak Ibu, datang sama Tuhan hari ini. Buka pintu hatimu. Undang Dia untuk masuk. Undang Dia. Jangan masuk tahun 2026 kita menjadi pribadi yang hilang itu. Tuhan mau masuk tahun 2026. Saat ini Dia mendapatkan kita apa adanya. Jangan terintimidasi, jangan tertuduh dengan semua dosa dan pelanggaranmu. Tuhan bilang, engkau bisa berubah, engkau bisa berubah. Ya Tuhan, ya Tuhan, terima saat ini. Roh Kudus, pesan-Mu begitu jelas Engkau sampaikan. Supaya kami menjadi terang dan garam untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kami bersyukur untuk pesan-Mu pada hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk hamba-Mu Bapak Erik yang sudah Kau percayakan menjadi berkat bagi kami. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu Bapak Erik di sepanjang tahun ini akan semakin dahsyat Engkau lakukan. Masuk di tahun 2026, kami berdoa Engkau semakin memperlengkapi Pak Erik, memberkati kekuatan dan kesehatannya dengan hikmat urapan daripada Tuhan, sehingga melalui pelayanannya banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan permuliakan, ditinggikan. Terima kasih. Demikian untuk kami jemaat-Mu yang boleh hadir pada ibadah ini Tuhan. Penyertaan di sepanjang tahun ini. Kami bersyukur dan kami percaya di tahun 2026 semakin dahsyat penyertaan-Mu bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Akan semakin memberkati mereka di dalam segala hal apapun. Engkau pakai untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Supaya kami menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan pulang dari tempat ini. Dan kami siap menerima berkat-Mu. Kekasih Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga.
kasih dan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus bersama dengan Allah Roh Kudus yang menuntun menghidupi firman-Mu, yang terus berjalan bersama dengan kekuatan dari Tuhan, memberkati seluruh kehidupan-Mu mulai pada saat siang hari ini kekal sampai selama-lamanya.